Baru 44 hari usia pernikahan janda kaya Hajah Musdalifah dengan pengusaha Hairil Anwar terhitung sejak keduanya mengucap ijab kabul di hadapan penghulu 22 Mei 2017 lalu atau 3 hari jelang puasa dimulai. Ironisnya dalam kurun waktu singkat itu, Musda dan suami barunya hanya tinggal seatap selama 2 pekan saja. 2 pekan jelang lebaran hingga kini Hairil dikabarkan minggat dari kediaman mewah Musdalifah. Kala itu tersiar kabar jika Musdalifah mulai murka dengan segudang masalah piutang yang membelit suaminya. Kabar lain berhembus jika mantan istri Nazar itu ingin menyandang status istri yang dipoligami. Namun kepada tim kami, Hairil membantah kabar tersebut. Ia sendiri malah bingung dengan sikap istrinya yang berubah begitu cepat. Padahal menurut pengakuannya, Musdalah yang kala itu mendesaknya untuk segera menikahinya meski baru 3 bulan berkenalan. Lantas mengapa setelah 2 pekan menikah, tiba-tiba sikap Musdalifah berubah 180 derajat? Begini, saya kan sebelum 15 hari mau lebaran itu kan sudah sudah banyak diem lah dia ya ke saya. Nah, saya juga nggak mau tanggapi, ya saya diem juga. Artinya berhari-hari begitu kan nggak bagus juga rumah tangga. Nah, akhirnya saya karena bulan puasa memang saya tiap tahun itikaf gitu. Jadi itikaf saya keluar rumah itikaf, dan itu saya sampaikan gitu. Saya sampaikan bahwa saya akan itikaf, tapi dia walaupun itu diam gitu, tapi saya tetap itikaf. Dan ini saya tanya apa yang menyebabkan dia diam sama saya, apa gitu, alasannya apa gitu. Saya keluar rumah izin dan beliau tahu gitu, dan WA saya selama saya pulang itu saya selalu WA, cuma nggak pernah direspon. Saya sih tidak pernah melibatkan Musda dengan utang saya, ya kan, karena yang itu sebagian sebenarnya sudah selesai dan tidak ada masalah. Dan saya selalu katakan bahwa masalah saya sendiri, biar saya yang selesaikan, tidak akan pernah saya bawa ke dia. Sudah 2 mingguan ya. Sikap dingin Musdalifah kala di rumah itu konon membuat Hairil gerah, hingga ia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Kabar lain menyebut jika cinta Musdalifah goyah lantaran diduga terhasut teman-teman arisan sosialitanya yang selalu menyudutkan posisi sang suami, mulai dari soal piutang hingga petualangan asmaranya. Kayaknya sih ya salah satunya mungkin faktornya itu, karena mungkin ketidaksiapan mengenal sosok suaminya itu bisa menjadikan salah satu penyebab perceraian. Sedikit pun aku tidak mau ikut campur dengan urusan beliau ya. Ya mereka lah yang beliau lah yang mengurus utang-utang. Yang penting aku pengen secepatnya aja untuk biar aku tenang dengan anak-anak. Nggak tahu aku tiba-tiba ya, walaupun sekalipun beliau masih ada istri atau tidak, itu urusan dia ya. Yang penting aku pengen secepatnya langsung, nggak mau untuk lanjut. Yang mengejutkan, nenek Nazar Tuti Sungkar justru menduga jika pernikahan singkat mantan istri cucunya itu hanya akal-akalan untuk memanasi Nazar. Semua kan jodoh, apa semua Allah yang menentukan. Mungkin ini sudah perjalanan aku nikah cepat, berpisahnya kayak gini juga. Itu mah dia yang salah sendiri. Cepet-cepet cari suami. Mau ngeledek Nazar. Kalau Nazar diledek laki-laki, buang 1 dapat 1000, bukannya 10 lagi 1000 aja. Sebenarnya pernikahan ini terburu-buru, tergesa-gesa. Sebelum menikah itu saya selalu minta sama dia. Saya katakan kasih saya waktu 3 bulan saja, 3 bulan untuk saya selesaikan saya gitu. Dia tidak maunya sebelum lebaran kejar. Waktu itu sempat mengatakan ya mungkin dia mau pro bareng atau apa, saya tidak tahu ya. Musda ini kan konsumsinya public figure di media gitu kan. Saya kan nggak biasa konsumsi media gitu. Saya bilang saya nggak mau terganggu bisnis saya nanti, makanya saya selesaikan aja dulu.
biar nanti tidak ada simpang siur berita. Akhirnya kan terjadi kayak gini, banyak gosip bahwa saya tukang morot lah, apalah kan. Nggak ada urat saya untuk morotin orang gitu. Jalan yang benar ini, kalau memang kita masih suka, apalagi karena ada anak, kita harus lebih kuat sabar. Kalau perempuan itu harusnya begitu. Lisda Chandra, teman sosialita yang kebetulan mantan ipar Hairil, yang selama ini dikenal paling getol mengulik sisi kelam masa lalu Hairil, pun menyindir sikap Musdalifah. Mengapa pendirian Cinta Musda yang dulu sempat sesumbar diucap di media, kini begitu rapuh? Kembali lagi, saya sih mempertanyakan statement awal, katanya saling cinta gitu kan. Kok bisa terjadi seperti ini? Iya, ini pernikahan tersingkat kayaknya ya. Iya, jauh sebelum borok masa lalu sang suami digosok teman-teman sosialitanya, usai ijab kabul 22 Mei lalu, Musdalifah memang sesumbar membela tudingan kelam ihwal masa lalu sang suami. Di samping suaminya kala itu, bahkan janda kaya raya dari utara Tangerang itu sempat berdoa jika Hairil adalah lelaki terakhir yang akan menemani selama hidupnya. Minta doanya sama Allah, mudah-mudahan yang terakhir. Keputusan mendadak rencana menggugat cerai sang suami memang terbilang ganjil. Apalagi Musdalifah tak terbuka soal alasan apa yang membuatnya mantap ingin bercerai dari Hairil. Bukan salahnya pilih, semua itu dari kita punya kesalahan juga. Karena suami itu satu panutan. Kalau Nasar berbuat nggak baik kepada dia, boleh dia marah. Tapi ini kan tidak ada apa-apa sama dia. Tahu-tahu marah-marah yang sampai kejadian, ya itu maktub dari Allah. Sebetulnya kita harus percaya jodoh dari Allah hanya sekian tahun, sekian lama gitu. Kita terima aja semua, kita ambil baiknya semua juga. Ikhlas aja, mudah ini bikin buat pelajaran. Oh seperti ini kehidupan gitu. Mungkin saya ini terlalu cepat untuk ya sudah, jadi mungkin buat untuk pelajaran hidup saya untuk kedepannya bagaimana. Wow, satu wow. Singkat ya? Singkat, 1 bulan. 1 bulan? Satu bulan mah bukan nikah. Apa dong? Ngekos. Bukan, Pak. 1 bulan ngekos, iya. Iya kan maksudnya kalau misalnya bayar kos-kosan biasa kan bulanan. Oh iya, 1 gitu. bulan. Terus ini 1 bulan udah selesai gitu ya? Udah selesai gitu. Iya, itu mah kalau misalnya kayak tadi kata nenek gitu, itu mah cuma pengen ngeledek Nasar katanya. Tapi tadi kan neneknya kan bilang kan, aku jadi penasaran. Dia bilang, Nasar mah diledek laki-laki. Maksudnya apa ya? Hah? Maksudnya mungkin Nasar diledek sama laki-laki maksudnya? Bukan, mungkin maksudnya Nasar kan laki-laki. Mungkin Nasar laki-laki, iya. Nasar laki-laki. Jadi mau diledek kuat gitu. Yang mau diledek sama laki-laki, ya. Bukan, maksudnya Nasar itu kan laki-laki. Jadi dia tuh kuat gitu kalau mau diledek. Oh iya, benar. Maksudnya kalau misalnya kayak gitu-gitu nggak kemakan lah ya. Iya, nggak usah diterusin. Gitu. Tapi agak ambigu tadi, kita juga berusaha menemukan sisi di mana sebenarnya nenek itu berbicara gitu ya. Udah, kita nggak usah hanyut dalam gosip mereka. Nggak usah, daripada kita hanyut. Kita lihat aja sisi positifnya. Pokoknya everything happen for a reason, itu udah pasti. Ya? Ketemu untuk berpisah kalau mereka, Pak, berarti? Ya paling nggak, walaupun cuma 1 bulan tapi pasti ada yang dipelajari lah. Hal baik yang dipelajari itu pasti selalu ada. Mungkin dipelajari untuk tidak dapat seperti yang itu lagi gitu ya, Pak ya? Mungkin paling nggak minimal gitu. Ya kan? Atau nggak, sama seperti pelajaran yang didapati sama Ridho Roma ini. Oh iya? Ini pertama kali dia menjalani sidang. Wih, pasti dia nggak mau itu terjadi lagi gitu ya? Deg-degan karena pasti selalu ada yang pertama kali ya. Sama seperti Ridho Roma, pertama kali ikut sidang. Iya. Pertama kali ikut sidang, oke. Tapi nggak sekarang ya? Nggak sekarang? Sesaat lagi, tetap di Obsesi.